Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang senang sekali karena saya di sini ditemani oleh Siti Maimunah. Jadi kita di sini ingin coba sedikit membahas tentang perbeatboxan ya. Ya, dunia beatbox lah. Jadi gimana nih kabarnya? Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Biasalah mahasiswa akhir. Oh, Ngurus-ngurus deadline ya PPL itu. segala macam. Jadi dulu pada eranya pernah beatbox ini pernah booming ya di Indonesia ya. Iya dulu. Itu sampai ada kompetisi dan sebagainya lah. Dan kalau sekarang kita kurang tahu ya perkembangannya itu. Tapi untuk kamu sendiri nih, gimana awal mula kamu berinteraksi dengan dunia perbeatboxan tuh? Awal-awal kamu memasuki ranah itu tuh, bisa sedikit cerita nggak? Ya, jadi kalau misalkan dari awal mula tuh ya, emang teman-teman aku itu pas aku waktu Alia, teman-teman aku tuh pada suka beatbox. Nah, dulu juga kan emang suka akrab sama teman-teman cowok segala macam kan. Nah, kebetulan teman-teman cowok aku itu emang suka beatbox dan setiap istirahat, mereka tuh teman kelas aku. Setiap istirahat mereka tuh main beatbox. Ngerti nggak? Jadi kan aku misalkan istirahat, yang lain kan makan segala macam kan, dan aku juga makan, tapi teman-teman aku yang cowok mah nge-beatbox. Nah, terus tuh emang di beatbox kan ada kayak yang pattern sama kayak sound effect kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman aku itu kalau di kelas ketika istirahat dia tuh ada yang nge-beatbox pakai pattern, terus juga ada yang pakai sound effect. Jadi pas digabungin tuh keren banget kayak gitu. Nah, tiap hari aku tuh denger mereka nge-beatbox terus kayak gitu kan. Dan akhirnya Ya, kamu jadi apa? ya ketarik kan, maksudnya kayak ih keren juga sih, maksudnya unik sih kayak gitu. Waktu dulu juga aku nggak tahu sama sekali yang namanya beatbox, dan tahu tuh pas waktu Alia itu. Jadi Itu kelas berapa kira-kira? kelas 11. Kelas 11. Iya, kelas 11. Tapi kan ini menarik bahwa kamu kan ya di Alia lah. Itu kan Oh, udah tertanam pandangan tuh bahwa di Alia itu orangnya ya alim, agamis. Kalau beatbox kan semacam enggak sinkron tuh. Tapi sebenarnya mah paradigma kita aja sih kalau misalnya ngelihat yang namanya beatbox itu cenderung kayak anak nakal segala macem, tapi tergantung kitanya lagi. Coba bayangin kita sholawatan terus pakai beatbox kayak gitu kan. Nah, itu udah mindsetnya beda lagi kan, ke arah baik kayak gitu. Oh, ininya Dan iya. gimana cara kita nuanginya aja kalau yang namanya beatbox mah kayak gitu. Ininya itu kan hanya sebatas media ya. Tergantung kita menggunanya buat apa tuh. Iya, betul. Jadi berarti cukup lama dong sejak Alia sampai sekarang. Iya, waktu Alia tuh emang karena aku interest sama yang namanya beatbox, cuma emang kependem sendiri tuh, Mut. Jadi aku nggak sharing ke temen, nggak nanya, nggak apa segala macam. Tapi pas tahu mereka kok asik ya, ini kayaknya seru gitu buat dipelajarin. Jadi aku mulai searching lah di YouTube segala macam, kan sekarang udah medianya kayak gitu kan ya, pakainya YouTube segala macam. Jadi aku belajarnya lewat YouTube. Aku belajar lewat YouTube dari bagaimana cara sederhana untuk belajar beatbox segala macam. Aku belajar di situ, dan belajarnya juga otodidak sendiri, pure sendiri. Sampai pernah waktu dulu tuh, aku inget banget ya, aku belajar beatbox tuh pas bulan puasa. Ya, pas bulan puasa aku belajar beatbox. Dan awal tuh kan beatbox kan patternnya ada yang B, T sama K ya. Misal, nah itu buat nanti deh. Siap. Buat nanti siap. yang teknik dasar kayak gitunya. Nah, aku tuh belajar yang K itu kan lumayan sulit gitu buat dibunyinya. Dan waktu itu aku lagi puasa dan belajar bunyiin itu, gimana dong? Jadi kayak tantangan banget tuh. Udah mah yang namanya kalau belajar beatbox ataupun kayak kita nyanyi aja, kan tenggorokan diusahakan jangan kering kan. Nah, pas lagi puasa. Ya udah kamu minum aja dong. Ya, jangan gitu dong. Nanti Puasanya maksudnya. puasanya batal dong. Tapi nggak waktu kamu awal-awal mengenal beatbox memang dari kalangan laki-laki ya? Iya, dari teman-teman cowok. Ada nggak teman kamu yang perempuan sama tuh kayak kamu tuh, tertarik atau gimana tuh? Kalau waktu dulu mah aku nggak nemu sih. Waktu aku zaman aliyah, waktu dulu belum nemu. Tapi beberapa pas aku kesini nih ke IAIN, masuk kampus, temen kosan aku juga ada yang bisa beatbox. Ya, tapi mereka juga sama kayak aku, masih malu-malu gitu. Aku juga sampai kuliah tuh masih malu-malu. Kenapa? Katanya tadi tergantung pandangan kita. Enggak, maksudnya malu-malu untuk belajarnya. Maksudnya kan jadi aku belajar tuh kayak sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi kayak ya cukup aku aja yang tahu aku bisa beatbox. Pas waktu dari kelas 11 tuh cukup tahu aja, cukup
intinya buat diri aku, belum aku keluarin gitu bisanya. Dan pas aku juga pas semester berapa ya, semester 1 atau 2 aku tuh disuruh ikut lomba kontes kayak gitu kan. Dan kontesnya salah satunya itu ada unjuk bakatnya, ya kontes kecantikan kayak gitu, tapi ada unjuk bakatnya. Nah pas itu aku tampilnya pakai beatbox, dan itu baru pertama kali aku ngeluarin kalau misalkan aku tuh bisa beatbox kayak gitu. Oh Dan ini bakat terpendamnya itu ada Iya. gimana? ya mungkin ya bisa kayak gitu, bisa dikatain kayak gitu, aku juga nggak paham. Dan waktu itu aja aku jadi ya udah nih, aku udah berani ngeluarin apa yang aku bisa gitu. Dan PR aku ya tinggal belajar lebih banyak lagi kayak gitu. Dan sampai akhirnya aku maksudnya sampai pede banget gitu untuk berbeatbox itu pas aku masuk organisasi ini aja sih, PSM. Ya di situ bener-bener diolah kayak gitu buat kita show up. Tapi nih waktu kamu SMA nih, gimana pandangan orang-orang terdekat kamu nih, sahabat-sahabat atau barangkali orang tua tahu nggak masalah itu tuh? Kalau orang tua, jadi Atau aku di rumah tuh enggak orang tua tuh nggak tahu. Ya orang tua nggak tahu aku bisa beatbox segala macam. Terus waktu teman-teman SMA juga nggak tahu, karena aku emang mendem, orangnya tuh mendem banget. Jadi enggak aku show upin pas waktu SMA. Aku bener-bener ngeluarin aku kalau aku bisa beatbox tuh pas di sini aja. Pas aku udah kuliah, udah ikut unjuk bakat kayak gitu, ajang unjuk bakat, dan aku ikut organisasi naungin aku di bakat aku kayak gitu. Jadi ya udah mulai sekarang show up. Dan emang respon orang tua aku juga ketika tahu aku bisa kayak gini malah responnya baik kayak gitu sih. ya jadi Siti Maimunah ini tergabung dalam UKM SM ya, Iya, PSM. paduan suara mahasiswa di IAIN Cirebon ya. Tapi untuk belajar itu sendiri nih, menurut pengalaman kamu nih, berapa prosesnya tuh, berapa panjangnya tuh? Prosesnya berapa panjang ya? Kamu hitung aja, aku belajar tuh dari kelas 11 dan baru show up semester 1 ya kan. Itu berapa lama, dan aku belajarnya mentok di situ aja, maksudnya baru pattern B, T, K itu aja gitu, belum belajar banyak lagi kayak gitu. Ya menurut aku sih progres aku tuh lambat kalau di dalam beatbox. Kalau bagi diri aku sendiri tuh progres aku lambat. Karena mungkin memang kamu nggak punya ini tuh mentor ya. Iya, bisa jadi nggak punya mentor juga. Terus segala halnya itu aku otodidak kayak gitu tuh, kayak emang nggak ada yang ngasih tahu segala macam kayak gitu kan. Jadi mau belajar juga aku tuh random belajarnya. Kalau di YouTube juga aku pengen belajar yang baru nih, random, mana nih yang lebih mudah, mana yang ini. Jadi susah banget, nggak ada yang ngarahin tuh kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang udah ada beberapa temen sih yang bisa beatbox juga, terus dikasih tahu, mungkin kamu kalau misalkan pengen lebih banyak belajar sound effect atau segala macam, aku kasih saran kamu belajar yang ini atau kamu belajar yang itu kayak gitu. Sekarang sih udah enak kayak gitu. Berarti kamu lebih banyak belajar dari YouTube ya. Tapi kalau kamu ngikutin nggak perkembangan beatbox yang mereka belajar melalui les atau gimana tuh? Enggak, untuk sampai saat ini aku enggak. Dan teman-teman kamu khususnya yang perempuannya nih, Yang perempuan nih, kebanyakan sama kayak kamu atau gimana? tuh kenal cewek yang bisa beatbox baru satu, dan emang mereka juga sama otodidak juga kayak gitu. Otodidak juga kebanyakan kayak gitu sih. Kalau itu Ini nih menarik nih, kamu kan perempuan ya, udah dipandang seharusnya dengan sifat yang anggun, lemah lembut, ya kayak nggak boleh kasar, sopan santun nih. Dengan kamu belajar beatbox, apa kemudian kamu tidak berpikir bahwa itu akan sedikit merubah pandangan mereka tuh? Beatbox kan iya. biasanya kan laki-laki yang kadang-kadang penampilannya tuh amburatur segala macam tuh. Gimana menurut kamu? sebenarnya sih kalau misalkan menurut aku, kita balik lagi ke mindset kita kayak gitu. Kenapa kita mindsetnya yang namanya beatbox itu kok kayak nakal kayak gitu? Emang apa yang salah dari beatbox, ya nggak sih? Dan kamu yang menanyakan juga, emang apa yang salah dari beatbox? Ketika dengar kata beatbox kelihatannya kayak gitu. Padahal ketika misalkan setiap alat musik aja kalau disajikannya itu dengan yang benar kayak gitu kan, kita akan ngerubah lagi. Misal nih contohnya aja, kalau kita sholawatan pakai apa? Yang rebana kan? Rebana.
Coba kalau misalkan rebana terus kita sajiin sama musik-musik yang berbau Rock. rock segala macam, gimana? Masuknya ke rock juga kan? Tapi kamu pernah nggak mengalami ya maksudnya dicibir atau gimana, atau ada orang lain yang bilang perempuan kok kayak gitu atau gimana, ada nggak? Kalau misalkan bawa-bawa perempuan kok bisa beatbox, perempuan kok gini, aku sih belum pernah sama sekali dapat statement yang nyakitin hati kayak gitu. Paling juga aku tuh pernah ya emang pas di sini sih pernah ketika aku beatbox paling dicibirnya, iya apaan sih berisik kayak gitu tuh, iya apaan sih ganggu aja kayak gitu. Ya mungkin merekanya lagi belajar dan akunya nge-beatbox juga gitu kan, mungkin aku nggak tahu waktu kayak gitu, jadi nggak bawa nama perempuan sih, malah temen-temen kebanyakan baik teman cewek ataupun temen cowok ketika aku nge-beatbox mereka tuh malah ngedukung. Jadi kayak wah kamu keren ya kayak gitu, maksudnya jarang gitu yang namanya cewek nge-beatbox, nggak apa-apa digali lagi. Kadang juga teman-teman cewek malah ayo sih aku mau belajar, mau pengen bisa katanya kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa kayak gitu. Kirain kamu pernah di apa atau disindir atau gimana? Enggak, kalau misalkan dicibirnya cuma pakai kata bawa atau pakai bawa-bawa perempuan tuh. Misalkan kamu kok perempuan kayak gitu, ataupun kamu perempuan kayak cowok sih bisa nge-beatbox bisa kayak gitu. Aku nggak pernah diomong kayak gitu. Tapi menurut saya justru apa yang kamu lakukan ini bentuk semangat ini ya, feminisme yang substantif tuh dibanding mereka yang keluar-keluar di media sosial di apalah. Tapi nggak ngelakukan secara nyata tuh. Tapi kamu justru lebih baik tuh. Iya, makasih loh. Ya kan? Makasih. Kalau untuk beatbox untuk dijadikan masalah karir nih, karena kan sekarang kita harus melihat nilai dari finansialnya dong. Menurut kamu gimana nih pandangan kamu? Iya. Karir ya, kalau misal kita bawa karir itu apa sih? Suatu rancangan kerja kan ya, dimana yang berkelanjutan, terus kita juga bisa dapat uang juga dari situ kan. Nah kalau misalkan kita lihat dulu setiap yang namanya beatbox itu kan masuknya ke dunia musik kan. Yang namanya dunia musik kita lihat dulu wadahnya di mana. Contohnya aja misal kayak YouTube. Ketika beatbox kita sajiinnya di YouTube. Dan YouTube itu merupakan rancangan kerja yang bersifatnya berkelanjutan kalau kontennya itu selalu ada ya kan, dan dapat uang kan, maksudnya dapat feedback dari apa yang kita lakuin kayak gitu ketika kita show up-nya di YouTube. Ya kalau misalkan kita definisinya karir itu kayak gitu, ya berarti beatbox masuk dong ke dalam karir itu. Tapi kalau misalkan kita balik laginya atau mendefinisinya karir itu ketika kita ada event aja baru show, ketika kita ada undangan aja baru ada job kayak gitu. Nah emang nggak bisa dijadiin yang namanya karir kalau kayak gitu. Tapi balik lagi sebenarnya mah yang namanya bakat ataupun hal apapun yang ada di dalam diri kita itu jangan dilihat ada feedbacknya nggak sih buat kita, jangan dilihat kita bisa berpenghasilan nggak sih dari hal itu, tapi seenggaknya kalau misalkan kita punya poin plus dalam diri kita, contohnya aja kita bisa bermain alat musik ataupun beatbox, kan itu udah nambah nilai gitu buat diri kita. Minimal itu menjadi kepuasan batin ya. Iya dan tuh. aku juga dan itu kadang-kadang cukup buat kita tuh buat ngelakuin sesuatu lah. Tapi apapun itu ya menurut saya karir ataupun tidak kan itu bisa kita lihat dari berapa banyak medianya ya. Karena kamu bilang ada YouTube, ada apalah. Jadi saya bisa simpulkan apa yang teman saya katakan di sini, bahwa karir atau tidaknya itu kan memang batasnya ada di orang itu tersebut kan. Selama dia bisa berkreativitas, ya berpikir jauh, pasti terbuka karirnya ya, itu lah seperti ya. Iya, seputar gitulah. Mutakin lebih tahu itu. Itu semacam ujiannya. Makasih loh. Tapi bisa sedikit contohkan nggak itu? Apa? Ya kamu ya itu. Atau enggak mau belajar teknik dasarnya dulu? Coba kalau teknik dasar kayak gimana? Barangkali teman-teman mau lihat nih. Nah jadi kalau misalkan sedikit tentang teknik dasar itu, biasanya beatbox tuh ada teknik dasarnya, kita menggunakan pattern B, T, sama K. Ya, sebelum itu apa ya? Gimana? Sebelum itu saya pengen tahu nih, sebenarnya itu beatbox ini semua suara masuk atau cuma khusus suara-suara tertentu doang, ada gimana? Iya, jadi kalau yang namanya tipe suara kan emang kalau misalkan cewek ada yang tipe sopran sama alto kan, dan ada juga yang mezzo.
Nah kalau misalkan cowok ada yang tenor, bass. Kalau misalkan tipe-tipe suara, sebenarnya semua tipe suara itu bisa buat Bisa masuk. beatbox kayak gitu. Kayak gitu sih bisa semua kalau menurut aku, tergantung keinginannya mereka. Kalau mereka emang bener-bener ingin buat belajar ya pasti bisa kayak gitu. Apalagi yang namanya ilmu beatbox, bukan ilmu lahiriah. Maksudnya bukan ilmu yang dari lahir keajaiban dari Tuhan kayak gitu, enggak. Kayak Tapi- semacam ini ya, bahwa ada yang pernah bilang bahwa semua orang itu bisa menyanyi kayak gitu sebenarnya Oh itu. iya. Jadi semua orang juga bisa main beatbox ya. Iya, Beatbox. semua orang bisa main beatbox. Kayak semua orang bisa nyanyi, tinggal nyari nada yang tepat dan warna suaranya gitu ya. Iya, begitulah. Kalau misalkan, tapi kalau biasanya sih kalau misalkan cewek itu yang alto tuh nada rendah. Jadi yang bisa nada rendah di suara cewek itu biasanya cepet, soalnya buat ngebasinya kan enak kayak gitu. Kalau misalkan sopran kan suaranya agak cempreng gitu, jadi nada tinggi cewek juga udah kejangkau. Nah biasanya kalau mereka buat nge-beatbox itu buat di bassnya itu agak susah gitu. Coba ini apa namanya? Praktekin coba. Praktek apa teknik dulu? Teknik dulu baru praktek. Teknik dasarnya contohnya gimana tuh? Iya, sekalian kamu belajar juga ya. Ada kalau saya kayaknya Gak apa-apa. susah. Gak apa-apa. Sok coba Ya coba ya. Jadi yang namanya beatbox kan kayak tadi tuh aku jelasin, Iya. itu patternnya ada yang B, T sama K. Nah kalau misalkan B itu ketika kita main drum, ya jadi di drum itu kan ada yang B itu musiknya kayak bass tuh yang Kaki. di kaki ya, itu bass. Terus kan kalau T itu suaranya mirip kayak hi-hat. Hi-hat itu kalau di drum yang piringan kecil tuh, yang di sini tuh. Iya. Hi-hat, Cek-cek iya, gitu, yang kayak iya. gitu. Nah, kalau K itu yang snare yang di sini, yang di buletan. Kan kalau misalkan drum kan ada yang ini, terus ada bass yang di bawah, ada hi-hat sini. Ya intinya kayak gitulah. Iya. Nah, kalau misalkan yang pertama kan kita, yang paling gampang itu ketika belajar beatbox, kita bunyiin suara bass dulu atau yang pattern B. Coba ya kamu belajar ya. Kalau saya gak bisa nih. Ya, Coba sok. Jadi cara bunyinya itu ketika kita mau ngebunyiin suara bass itu, kita ngomong B tapi huruf vokalnya dihilangin. Ngomong B tapi huruf vokalnya Itu gimana dihilangin. tuh? Kan B B. Nah udah bisa. Iya, terus tinggal dibasin aja. Terus Nah itu yang pattern B. B. Terus ada lagi pattern lagi namanya T. Nah T kan kayak hi-hat ya, kayak suara hi-hat. Jadi T itu cara ngebunyiinnya, kita ngomong T tapi huruf E-nya dihilangin. Huruf vokal E-nya dihilangin. Ngomong T tapi Itu. iya udah langsung bisa. Sumpah udah Kayaknya berbakat deh ini. Apa itu? T. 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 Susah ya kayaknya. Bisa, coba biasanya sih yang lebih gampang tuh kamu ngomong ces. Just. Tapi E-nya tuh dihilangin. Jadi nah bisa. Coba digabung. Ya. Susah ya? Bisa. Udah dikit lagi bisa. Nah, bisa. Nah, bisa. Terus? Nah, kalau misalkan biasanya kan kalau di beatbox yang seperti pengalaman aku yang susah kan bunyiin huruf K kan. Nah, biasanya untuk buat ngelatih atau buat ngelancarin kita pakai pattern atau rumus yang cibubur cipete. Pakai rumusnya gitu. Enggak ada. Jadi rumusnya tuh T, B sama B bunyinya TBB, TBT. Contohnya coba Kayaknya susah tuh. coba TBB, TBB. BB, TBT. Ya gitu ya, intinya ya kalau digabungin kayak gitu ya suaranya kayak gitu. Nah itu kalau misalkan rata-ratanya untuk pemula biasanya belajarnya yang pattern kayak gitu dulu, yang B sama T dulu. Ada satu lagi yang K itu suaranya mirip snare. Jadi ada yang cara ngebunyinya itu anginnya dikeluarin, sama ada yang anginnya dimasukin. Kayak napas gitu maksudnya. Iya. Dari mana? Jadi kalau misalkan
K yang dikeluarin itu, misalnya kita ngomong K, K, Apa itu? jadi ngomong K aja tapi dikeluarin anginnya. Ya. Jadi dikit lagi lah bisa. Dikit lagi bisa, Malu dikit ya? lagi bisa. Terus itu yang dikeluarin kan. Nah, ada juga yang K-nya itu anginnya dimasukin. Contohnya gini. K. Ini yang susah nih, saya nggak Iya, bisa juga ya. ini yang susah. Yang maksudnya yang rata-rata susah gitu tuh. Oh, susah. Jadi itu kalau dasar ada banyak tak atau Enggak, kalau teknik dasar mah cuma itu, cuma itu. B, T sama K doang. Kalau misalkan pengen belajar, ya yang paling gampang tuh yang itu. Selebihnya beatbox tuh kayak sound effect segala macam. Sound effect, ya sound effect juga ada tingkatannya, ada yang mudah, ada yang susah. tapi kan yang pernah saya lihat nih di TV-TV tuh ada yang beatbox tapi dia niruin suara-suara mesin, suara apa gitu. Nah, itu namanya sound effect. Itu yang tingkat tinggi atau gimana? Ya itu udah tinggi dan aku masih banyak yang belum bisa untuk sound effect. Kayak niruin suara pesawat pas Bisa, suara jangkrik bisa, suara selerekan bisa, ya segala hal-hal kayak gitu bisa beatbox. Kayak gitu. Masih mau lanjut nggak yang BTK? kayaknya susah. Barangkali ada yang mau belajar kontak aja ke dia. Ya jadinya ngekontak. Tapi kalau praktek secara langsung bisa nggak? Praktek apa secara langsung gimana? Yang ya kamu nge-beatbox tuh Oh sekarang? apa? Coba apa? Lagu atau apa ini? Oh kamu mau nyanyi? Enggak, masih kamu aja. Enggak, maksudnya kalau misalkan kamu mau nyanyi aku yang ngiringin gitu loh, nggak Aduh, apa-apa. berat. Nanti Nggak ada apa-apa. yang coba, maksudnya kamu beatbox sendiri aja tuh. Beatbox sendiri, nggak ngiringin apa-apa nih? Ya udah gini aja wis kayak ini. Oh. Biasanya kalau misalkan aku nge-beatbox tuh teman-teman aku yang nyanyi itu. Kalau misalkan dipadu-paduin kayak gitu biasanya pakai sound effect segala macam. Kalau sendiri memang nggak bisa. Bisa sih. Bisa sih. Ya maklumilah suara saya Ya ini. misalnya contoh aja ya, pattern yang sederhana. Nah, itu yang biasanya yang sederhana. Nah, ada beberapa juga ketika kita dimasukin ke sound effect, tapi ini aku rawan gagal. Kalau gagal cut ya. Oh, siap. Jadi ini ada beberapa sound effect juga. Sound effect tuh aku ngejelasin beberapa juga ya. Sound effect ada yang namanya granulated. Jadi granulated tuh bunyinya kayak gini. Kamu juga bisa kayak. Jadi kamu tinggal bunyiin huruf B sama R digabungin. Ber. Tapi E-nya dihilangin. Apanya dihilangin apanya? E. Huruf vokalnya intinya dihilangin, huruf vokalnya. Susah ya? Bisa. Bentar lagi. Ber. Ber. Jadi bisa kayak gitu. Nah, jadi granulated tuh ada yang ber, ada F sama R. F sama R bunyinya contohnya gini. Iya. Ada yang misalkan per-nya ditinggiin. Ada yang kayak gitu. Kalau misalkan digabungin contohnya ya. Itu kan rawan gagal. Rawan Tadi gagal ulang. kemegat. Rawan gagal dibilang. Coba ulang. Gitu. Dikit. Keren. Yang lain bisa nggak? Tapi aku biasanya kalau misalkan nge-beatbox itu ngiringin teman-teman nyanyi. Kalau enggak aku pakai aplikasi acapella kayak gitu, terus aku nyanyi terus pakai beatbox kayak gitu. Itu biasanya lagu-lagu hip hop ya atau R&B atau gimana? Sholawat juga bisa. Sulap juga bisa. So, kamu sholawatan? Kayaknya nanti aja deh. Gak apa-apa dicontoh. parah. Jadi tips apa nih yang pengen kamu sampaikan buat orang-orang yang di luar sana pengen belajar juga nih? Jadi tips aku buat teman-teman nih, buat kalian yang mau belajar beatbox juga, yang pertama jangan malu. Jangan malunya tuh jangan sampai ketika ada cibiran dari orang, kalian lagi belajar terus dibilang ih berisik segala macam, kalian langsung down segala macam karena jangan sampai kayak gitu. Tetap aja kalau ada orang yang ngomong juga ya udah hirauin aja kayak gitu.
Terus buat belajar beatbox juga kalian tuh usahain tenggorokan jangan kering, jangan sampai nyakitin diri kalian sendiri. Mau belajar beatbox tapi tenggorokannya kering kan itu bikin sakit. Iya, cari penyakit itu berarti. Makanya kayak gitu. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, terutama kesehatan di tenggorokan juga kayak gitu. Kayak gitu, terus jangan lupa diolah terus. Jadi yang namanya beatbox itu sama kayak belajar alat musik. Jadi nggak bisa kita baru belajar, baru tahu ilmunya, terus ya udah maksudnya tahu udah. Jadi harusnya mah kita ketika baru tahu ya dilatih lagi, diolah lagi, digolang terus tuh. Jadi ketika orang bisa sama orang biasa kan beda kayak gitu. Ketika kamu emang udah biasa, pasti kamu udah bisa banget. Tapi untuk batasan usia nih, itu nggak ada batasan. Beatbox itu orang tua juga bisa masih kayak itu? Iya bisa. Oh. Ya bisa, bahkan anak kecil juga banyak banget kan di Bisa. YouTube anak kecil pada bisa beatbox. Searching aja, banyak banget anak kecil bisa beatbox. Malah mereka udah bisa sound effect segala macam. Tapi nih untuk channel yang kontennya tentang materi beatbox yang udah sering kamu pantengin apa nih? Barangkali ada teman-teman yang mau ikut juga. Oh iya. Kalau misalkan channel YouTube yang sering banget aku lihat itu channelnya Kang Ewok. Kang Ewok, barangkali teman-teman mau belajar di situ ya. Bisa langsung cek aja di situ. Terus juga biasanya yang namanya beatbox itu enak banget disajiin sama acapella. Kayak gitu, dan acapella juga ada dari Malaysia kayak gitu. Namanya Bahia Asifa. Apa kayak gitu Bahia ya. Bisa dicarilah kayak gitu. Aku lupa namanya. Nah, itu keren banget sih, ada beatbox dan juga ada nyanyinya juga, ada segala macem musik kayak gitu. Dan mereka juga berhijab. Cewek semua. Ya intinya mereka menerjang stigma lah itu. Iya. Menerobos ya apa yang udah biasanya dipandang negatif. Tapi untuk harapan kedepannya nih untuk perbeatboxan di tanah air, bagaimana nih? Kalau misalkan harapan saya pribadi mah untuk perbeatboxan di Indonesia itu pengennya mah peminat wanita atau peminat cewek di dalam dunia beatbox itu lebih banyak lagi, karena emang aku pribadi juga pengen sharing atau pengen belajar banyak dengan sesama wanitanya itu susah kayak gitu kan. Kayak di komunitas juga aku ketemunya itu banyaknya cowok kayak gitu kan. Teman-teman juga di IAIN ketemunya yang bisa beatbox tuh ya sama cowok kayak gitu. Jadi pengennya mah dunia beatbox di Indonesia itu ceweknya lebih banyak gitu peminatnya kayak gitu. Nah, terus juga yang kedua pengennya mah banyak ajang banyak event atau banyak ajang lomba kayak gitu di dalam dunia beatbox, atau enggak misalkan ada event segala macam lah, kita ngundang gestar atau segala macam, pengennya mah para beatboxer kayak gitu ngisi di acara atau di event tersebut, pengennya mah kayak gitu sih. Jadi biar beatbox tuh ada wadahnya, ada wadah buat show up segala macam gitu. Ya, jadi cukup sekian obrolan yang semoga bermanfaat ini ya. Amin. Sebelumnya saya terima kasih sebesar-besarnya nih ke teman saya nih, Siti Maimuna. Saya juga sangat berterima kasih udah diundang loh. Maksudnya saya kan masih ya gitulah, masih rendah. Nggak apa-apa, sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.